Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya, sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di kita punya acara Lampung Bicara atau Kita Bicara, yang saat ini saya secara langsung ada di kebun petik buah Institut Teknologi Sumatera atau di ITERA, yang pada tanggal 7 sampai 16 itu mengadakan istilahnya open house. Open house untuk masyarakat umum di seluruh provinsi Lampung untuk petik buah semangka, ya, hasil tanaman dari teman-teman di ITERA. Dan apa sih maksudnya? Jadi ada kebun semangka dan ada kebun-kebun pohon-pohon lain, buah lain yang ada di lokasi ini. Saya sudah bersama Mas Agung Mahadi yang punya ide, punya gagasan dan punya pekerjaan ini selama beberapa bulan terakhir ini dan mengembangkan ini jadi satu destinasi. Mudah-mudahan jadi satu destinasi wisata yang ramai juga. Ya, selamat sore Mas Agung. Sore. Kita di sinari luar biasa. Iya, ini cuacanya pas ini. Pas ramai dan ini luar biasa, banyak sekali pengunjungnya. Kita ingin sedikit dulu kenapa ada kebun ini, itu aja dulu. Ya. Baik. Nah, silakan Mas Agung. Baik. Jadi ini kita sedang berada di kawasan wisata agroforestry ITERA. Yang mana memang untuk kawasan agroforestry ITERA ini untuk menunjang program-program dari Pak Rektor. Yang mana Pak Rektor juga bertujuan mendukung program pemerintah. Nah, salah satunya itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan, ya, melalui pola agroforestry ini. Nah, selanjutnya juga kerjasama dengan mitra kita dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari BPDAS West Putih West Kampung, yang mana mereka juga sedang mengembangkan bibit alpukat siger untuk kegiatan rehabilitasi hutan. Nah, jadi ini sangat nyambung antara ide Pak Rektor tadi dengan kegiatan yang ada di BPDAS, sehingga digabungkanlah di sini bagaimana penghijauan pola kekinian ini dan juga menyasar kepada anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi ada tegakan pohonnya berupa pohon alpukat, kemudian nanti ditumpang sari dengan beraneka ragam tanaman-tanaman hortikultura. Salah satunya semangka ini. Semangka ini sebetulnya jadi primadona, ya, sekarang di sini masih sementara primadona. Betul. Nah, kalau kita melihat dari sisi tadi ketahanan pangan, ya, dari program universitas, jadi punya punya tujuan yang sebetulnya jauh lebih besar daripada sekedar wisata semangka, ya, sebetulnya tujuannya. Betul. Nah, di sini termasuk salah satunya melakukan pembibitan pohon-pohon itu yang tadi disebutkan, misalnya apel atau langsung penanamannya sekalian. Kalau di sini kita proses pembibitannya insya Allah ke depan akan sampai ke sana, Om. Tapi kalau sekarang masih belum. Nah, sekarang hanya penanaman, juga nanti ke depan ini cita-cita Pak Rektor itu mengembangkan atau mengangkat bibit padi gogo varietas Lampung, yaitu padi siger cantik. Dinamakan dengan Lampung juga, ya, namanya. Iya, betul. Karena untuk mengangkat identitas padi asli Lampungnya itu, Om. Jadi di sini tidak hanya sekedar hortikultura tapi juga termasuk padi. Kalau saya ingat padi namanya padi gogo itu ingat tahun 70-an ketika Presiden Soeharto itu secara intensifikasi dulu nanam padi gogo yang padinya rendah-rendah kalau nggak salah, atau panennya cepet lah kira-kira gitu. Nah, ngomong-ngomong di sini kan nanti akan banyak tanaman yang dibudidayakan. Nah, kira-kira lahan yang dibudidayakan ini berapa hektar? Ini sekarang kita mulai ini baru di 1 hektar. Kemudian nanti untuk pengembangan potensinya itu seluruh lahan itu bisa sampai 10 hektar. 10 hektar, ya. Tapi untuk pilot project ya kira-kira ini. Di sini kan kita tidak melihat tempat pengairan, Mas. Jadi gimana air yang di sini untuk? Nah, kalau pengairan ini kebetulan di ITERA ini ada beberapa embung, yang mana memang embungnya di sini secara dulu berfungsi untuk ini, Om, aliran rawa-rawa itu. Nah, itu kita manfaatkan. Memang masih secara manual, ini masih pakai pompa biasa. Kemudian kita
aliri menggunakan selang kecil, drip. Nah, ini yang ke depan mungkin nanti dari rekan-rekan prodi-prodi lain itu juga akan diteliti sehingga nanti pengairannya itu secara otomatis dan juga bahkan mungkin nanti memakai tenaga matahari. Oh, gitu. Jadi secara teknologi pengairan, teknologi pertaniannya ditangani sendiri-sendiri ya. Mungkin nanti seperti itu. Iya, betul. Jadi sistem lintas prodi ya. Lintas prodi nanti. Nah, sekarang di sini termasuk di prodi apa nih? Kalau yang di sini sudah banyak yang bergabung, Om. Ada geomatika, ada yang dari rekayasa kehutanan, kemudian ada yang dari telekomunikasi, ada juga yang dari perencanaan wilayah kota, geologi. Jadi kalau untuk anak mudanya ini semuanya dari lintas prodi, lintas fakultas yang minat terkait pengembangan agroforestry ataupun dari sisi tanamannya, dari sisi entrepreneurnya. Nah, ini semua ditampung di sini, Om. Jadi ini termasuk banyak bisa dipergunakan untuk penelitian ya. Penelitian bisa. Ya, tadi ada beberapa teman kita lihat lagi ada melakukan penelitian. Jadi saya pikir ini untuk khusus pertanian. Tapi ternyata banyak ya, unsurnya banyak yang teknologinya masuk, yang pertanian secara langsungnya juga masuk. Bahkan nanti yang teman-teman digital marketing untuk pemasaran atau pasca panennya nih ada juga. Teman-teman yang nanti yang mau bikin mengkonsep event seperti sekarang ini. Ini ide-idenya anak-anak muda. Oh, gitu ya. Iya, idenya anak-anak muda dibikin event. Jadi mereka nanti semua lintas keilmuan, bukan hanya pertanian aja, tapi semuanya bisa join di sini, Om. Ya, artinya untuk berbagai kegiatan bisa di satu tempat ini ya. Padahal kalau tadinya cuma daya tariknya adalah semangka, nanti banyak sekali bisa dikembangkan untuk itu. Sementara ini yang sedang dalam proses penanaman untuk tanaman kayunya, buah-buahan, memang kita fokuskan di buah-buahan. Itu ada rambutan, ada alpukat, tadi alpukat siger itu yang memang kita mau angkat. Untuk varietas unggulan Lampung. Nah, itu kayak ini juga ya, kayak kelengkeng gitu ada ya? Ada nanti ada blok kelengkeng, ada blok durian juga, Om. Nah, jadi nanti insya Allah bertambah terus. Nah, kemudian juga kita ada yang masih agak jarang ini, buah dari Papua, matoa. Oh, matoa ya. Sudah pernah dengar kita ya. Dan itu banyak diburu orang juga, suka juga. Matoa itu bibitnya langsung dari Papua? Matoa itu kita kerjasama dengan BPDAS, Om. Dari BPDAS yang mengembangkan pembibitan. Betul. Kemudian kita tinggal menanam gitu ya. Karena sekarang sebetulnya kepentingan BPDAS dengan kita ini apa? Jadi BPDAS ini kan Lampung ini dia punya program unggulan untuk rehabilitasi hutan lahan. Ini metodenya metode kekinian nih, Om. Nah, jadi kalau dulu yang namanya hutan itu harus tanaman kayu. Nah, sekarang ini bisa tanaman buah. Nah, karena selain tadi kalau tanaman buah dari faktor penghijauannya dapat, ekosistemnya dapat, dari sisi ekonominya juga untuk masyarakat bisa dapat. Iya. Terus untuk pemeliharaan tanah buah itu juga bagus ya? Ketahanan pemeliharaan tanah itu dalam jangka panjang. Nah, ini kan kita sebenarnya kan nanti akan ada uji coba termasuk dari Pak Rektor juga kemarin sudah memakai biohayati. Nah, jadi insya Allah ke depan itu ini fokus juga selain tadi faktor penghijauan dan sistem faktor ekonominya, tapi juga faktor ekologinya. Jadi menggunakan pupuk-pupuk organik, tapi bukan hanya konvensional, tapi juga menggunakan biohayati dan juga teknologi nanti seperti itu. Oh ya, karena ITERA ya, harus ada teknologinya. Betul. Mas, ini kalau di tanaman-tanaman seperti kan ada namanya tanaman yang merusak tanah ya. Kayak kalau kabarnya saya nggak tahu nih, secara teori singkong itu juga merusak tanah secara jangka panjang ya. Kalau misalnya ini kan tanaman buah-buahan itu dikembangkan sedemikian rupa supaya juga memberikan nutrisi ke tanah seperti itu, apa gimana nih secara teknologinya? Jadi kalau dari sistem jadi kan kalau dia sistem monokultur, nah ini yang biasanya jangka panjangnya itu kurang baik. Nah, dengan agroforestry ini kan dia perakaran pohon ada yang dalam, ada juga perakaran yang dangkal. Jadi itulah yang nanti menjadi keseimbangan di ekologinya itu. Karena memikirkan juga tanah ya. Kalau
satu jenis itu bisa, itu yang secara monokultur bisa lebih punya potensi merusak tanah. Itu yang ini kan bisa, dan juga potensi hama. Jangka panjang kan nanti kalau tanamannya itu terus nanti akan ada ledakan untuk potensi hamanya. Hamanya lama-lama bisa terus di situ lalu berganti-ganti akan agak lebih sulit. Kita pola. Oke. Nanti kalau kita melihat ini tanaman-tanaman hortikultura atau yang lain-lainnya mungkin yang bisa dibuah dengan cara cepat, ini misalnya semangka, ini pepaya California misalnya yang sebelah itu, secara produktivitasnya itu panen itu berapa bulan? Kalau kita kan setting ini Om, ini namanya panen strata tajuk nih Om. Jadi nanti ada yang mungkin yang pohon itu tajuk tinggi, itu mungkin fasenya mungkin tahunan. Nah kemudian ada yang strata rendahnya bawahnya itu mungkin musiman per 3 bulan, atau nanti ada yang petikan harian. Nah jadi nanti sepanjang tahun kalau kita pakai pola agroforestry ini sepanjang tahun panen. Iya. Jadi panen sepanjang tahun panen. Gitu. Jadi alpukat habis panen semangka habis nanti bisa panen yang sayuran dan lain-lain gitu. Gitu ya. Jadi artinya ini kan ada musim-musimnya atau tidak sebetulnya? Kalau semangka ini tidak ada musim Om. Cuma nanti kendalanya itu ada di musim kemarau dan hujan, itu ada perbedaan perlakuan tanamannya saja. Karena dirasa juga beda ya, karena kebanyakan air dan kekurangan air seperti itu. Terutama nanti di warna. Di warna. Nah itu teknologinya juga sudah siapkan. Ketika ini masukin musim penghujan nanti kan ini udah mulai masuk penghujan gitu. Nah kalau di kita ini perlakuannya ketika musim hujan gini memang nanti di faktor nutrisinya itu Om. Di faktor nutrisinya itu ya kita buat bagaimana ngepus walaupun dia hujan, resiko tadi warnanya kurang cantik. Nah tapi nanti dari teman-teman yang punya di bidang keilmuannya itu, nah ini yang akan coba diteliti. Kira-kira nanti pupuknya kandungan apa yang harus ditingkatkan ketika musim hujan ataupun nanti ketika musim kemarau. Nah itulah perbedaan itu. Nah ini seperti contoh ini sekarang, nah alhamdulillah menarik merah-merah semua walaupun musim hujan. Ini agak memiliki satu daya tarik yang sedemikian bagus dari jauh juga. Saya pikir kemarin itu karena ada caping itu jadi caping kayak Palestina. Ini caping gemas katanya. Gemas. Mas ini tadi sekarang kan ini panennya setiap hari sudah cukup banyak ya. Kalau kuota panen misalnya, sekali panen itu bisa berapa kuintal kan hitungannya? Ini kita kemarin untuk 1 hektar ini bisa berpotensi 20 ton Om. 20 ton? 20 ton. 20 ton per hektar ya. Untuk semangkanya saja. Nah nanti kalau alpukatnya sudah buah mungkin makan lebih dari itu nanti produktivitas lahannya. Dari berapa varietas nih? Kita kemarin ada 3 varietas, yang non bijinya ada 2 varietas, itu yang bulat. Non biji itu yang namanya inul apa? Kalau yang inul ini yang biji, ini yang biji Om. Nah ini yang ada juga yang varietas inulnya juga. Nah ini masing-masing punya karakter rasa yang berbeda. Kalau ini jadi seluruhnya dari 20 ton ya? Iya. 20 ton itu dari 3 varietas itu. Iya. Apa panennya juga bersama-sama? Bersama-sama. Jadi ini kan varietasnya berbeda tapi masa tanamnya sama. Masanya tanam sama. Iya. Jadi tergantung masa tanamnya ya sebetulnya ya. Jadi kalau bukan karena ini musim ya sebetulnya. Bukan. Kalau buah ini yang buah semangka sepanjang tahun sepanjang bisa tahun ya. Iya, hanya perlakuannya saya nanti berbeda ketika musim hujan dan kemarau. Nah, satu lagi nih yang untuk segmen pertama nanti kita coba ini. Ini teknologi tanaman ini apakah juga bisa dimiliki oleh masyarakat lain, ditanam di tempat lain? Iya. Nah, jadi gimana caranya maksudnya gitu loh? Jadi di agroforestry ITERA ini Om, ini konsepnya kita kan memang harus aplikatif. Jadi kita harus yang pertama mudah, murah dan menghasilkan. Betul. Nah sehingga ini nanti kalau kita rencananya itu yang akan bisa dikerjasamakan dengan desa-desa, dengan kelompok-kelompok tani, sehingga nanti penanamannya tadi itu Om bisa mudah, murah dan menghasilkan. Meskipun tidak harus dengan lahan yang besar ya? Iya. Jadi salah satunya kenapa kita buat konsep agroforestry karena kita menimbang data bagaimana perorangan petani di Indonesia itu kan lahannya biasanya terbatas. Nah sehingga dengan lahan terbatas itu bagaimana dia bisa panen sepanjang tahun dengan kestabilan harga juga yang terjamin karena tidak terpaku dengan satu hasil, satu produksi.
Nah, sehingga memberikan kestabilan hasil yang secara ekonomi yang bagus untuk petaninya. Iya. Lalu ini boleh ditanam di apa nih? Ini kan ada ladang ya. Istilahnya ada ladang, ada sawah, ada kebun, ada hutan gitu. Ini tanah-tanah yang cocok untuk tanaman-tanaman ini apa? Kalau semangka ini hampir seluruh jenis tanaman dia cocok. Tanah ada cocok di tempat-tempat. Betul. Bahkan sawah juga ketika musim kemarau itu bisa ditanam. Asal tidak terendam air. Oke. Ini yang masalahnya ada di air ya? Ya, karena kalau semangka ini dia terlalu banyak atau terendam juga nggak bisa. Tapi kalau kurang juga dia nggak mau. Oh. Ya, gitu Om. Artinya harus ada penyuluhan dong kalau ke petani secara khusus ya? Ya, jadi nanti ini kan ada yang namanya Agropreneur Camp. Ini kegiatan anak-anak muda tadi, berbagai fakultas, berbagai prodi yang tertarik di bidang agro ini. Nah, ini kita di level pertama itu mereka berkegiatan sampai mengadakan event. Nanti setelah itu mereka akan diturunkan ke desa-desa yang memiliki potensi pertanian tapi belum terangkat. Nah, disitulah nanti proses penyuluhan dan implementasi. Pengembangan ini. Iya, betul, gitu Om. Oh, sampai segitu sudah ini. Insya Allah ke depan seperti itu. Oke, artinya ini anak-anak muda juga punya peran penting di dalam pengembangan ini. Secara kalau sekarang kan gini, mungkin kemungkinan ya. Kalau tanpa embel-embel kemudian dipelajari dengan teknologi segala macam, kemudian mereka disebut petani itu kadang-kadang agak risih orang anak-anak sekarang ya. Jadi mensiasati itu kayaknya ini secara tidak sengaja lebih bagus. Kalau di sini itu memang kita tadi Om dari eventnya, dari tampilannya memang anak muda banget. Jadi sasaran kita memang bagaimana nanti anak-anak muda ini juga bisa berbisnis di bidang agro. Nah, sehingga justru kalau yang nggak berbisnis di bidang agro ini nggak gaul. Makanya kita punya slogan ini. Ini kalau agroforestry ini vibes-nya beda, hasilnya nggak bercanda. Itu jadi yang bikin bahwa pertaniannya anak muda. Pertanian serius ya, artinya nggak bercanda kan, serius banget. Bercanda. Jadi walaupun vibes-nya beda, kok anak-anak muda ini wah bisa apa enggak, tapi hasilnya nggak bercanda. Artinya punya satu trik bahwa anak muda bisa jadi petani, minimal jadi melanjutkan hasil-hasil penjualan hasil-hasil ini dengan gaya kekinian. Betul. Siapa tahu juga ini ada sudah yang di penjualan online misalnya? Kalau kita online belum, tapi ada yang biasanya delivery. Oh, gitu. Ya, delivery biasanya itu kan. Jadi sebenarnya agropreneur itu kan bukan hanya nanam, termasuk digital marketingnya. Nah, jadi melalui media sosial itu Om. Nah, ini ada bisa pemesanan online kadang via DM, nanti di delivery antar tempat gitu ya. Misalnya ini juga misalnya toko-toko yang punya atau toko buah kan bisa juga. Bisa. Tapi ini masih belum karena kapasitasnya kan masih 1 hektar belum bisa. Takutnya nanti permintaannya jadi banyak ya. Nah, ini perlu waktu untuk bisa terus menjalankan kontinuitas ya. Artinya pemrograman dalam jangka tanam itu juga sangat dipikirkan ya. Betul. Terutama dengan tanaman-tanaman yang lainnya, misalnya alpukat. Mungkin ada jeruk ya. Kalau jeruk ada sedikit, sudah ada Om. Artinya semua buah ya, hampir buah yang durian seperti itu. Betul. Karena paling tidak orang-orang akan menjust bahwa nanti di sini ternyata istilahnya wisata buah gitu kan. Ini masih wisata petik buah, tapi kan petiknya masih di semangka aja ini sama kates mungkin. Nah, di lain kesempatan mungkin kita akan juga lebih ke dalam ke sana untuk bisa secara teknis ya. Mas Agung, kita akan jeda sejenak. Nanti kita lanjutin di teknis yang di sesi yang kedua. Ya, pemirsa, kita akan jeda sejenak. Nanti saya akan kembali sama Mas Agung di Lambung Bicara atau Kita Bicara ini masih di kebun petik buah Itera Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Ya, kita kembali di
kita bicara atau Lampung bicara bersama Mas Agung Mahadi. Saya masih di kebun ITERA, Agroforestry ya, di ITERA. Kita di sini masih dalam suasana petik buah ya, wisata petik buah. Tadi ramai sekali, tapi ini mudah-mudahan tiap sore malah tambah ramai ya. Kayaknya tambah ramai. Apalagi kemarin pas hari libur ya, waduh ramai sekali. Nanti mudah-mudahan tidak keburu-keburu, ini masih banyak motor-motor datang nih. Iya, kita sudah 1000 lebih pengunjung. Sudah lebih dari 1000 ya. Padahal ini sebetulnya nggak perencanaan matang ya, dadakan aja ya. Kayaknya spontanitas gitu ya. Iya, idenya anak-anak muda. Jadi begitu panen mereka coba mengkonsep event. Nah, mau diapain gitu ya? Ya, betul. Nah, jadi disitulah Om, ide-ide anak muda ini ternyata luar biasa. Iya. Jadi jangan remehkan ya. Iya. Anak-anak muda punya konsep juga yang kreatif ya. Betul. Dan salah satunya tadi itu ternyata juga kita kan karena tadi ada tim digital marketingnya. Nah, jadi proses informasinya itu lebih cepat ya. Lebih cepat dan anak-anak muda yang paham gitu. Iya. Dan pasarnya juga anak-anak muda ya berarti ya. Kemarin juga beberapa ada kelompok-kelompok mahasiswa ya, pelajar gitu. Terus ada juga keluarga ya, sama ibu, anak-anak gitu. Ada yang kemarin itu sudah hadir dari SMA, SD dan juga TK itu wisata ke sini. Gitu. Artinya secara teknis, secara tidak sengaja atau sengaja atau secara sambil jalan gitu, sambil menyelam minum air, ini memberikan inspirasi kepada pihak lain, kepada mungkin petani-petani lain. Kalau kemarin itu ada misalnya petani khusus durian. Tapi kalau nggak pas panen durian kan sepi di sana, jadi betul. Hutan lagi. Nah, upayanya kan tadi sepanjang tahun ya jadi panen. Nah, konsep ini kan pasti bisa ditiru juga ya, sama. Dan kita tidak khawatir tersaingi seperti itu. Betul. Nah, tidak khawatir terhadap harga pasar. Betul. Artinya punya konsep sendiri. Nah, konsep kita ini seperti ini, silahkan yang lain mengembangkan apa. Nah, sekarang secara stakeholder untuk pekerjaan yang ini, kerjasamanya dengan apa saja tadi boleh diuraikan lagi, Mas? Kita ini tadi dari ITERA memang bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Das Waste Putih Waste Kampung, UPT dari kementerian yang memang ada di Provinsi Lampung ini. Nah, memang salah satu tugas utama dari BPDAS itu yaitu bagaimana memperbaiki kawasan lindung. Nah, hanya memang selama ini dalam proses memperbaiki kawasan lindung, pola-pola penghijauan ini sudah dicoba nih berbagai macam. Nah, kemudian dari Provinsi Lampung ini BPDAS WSS ya, kalau singkatannya, nama keren ini BPDAS WSS, ini mengupayakan pola tanam baru, yaitu menggunakan bibit unggulan lokal. Nah, dari ITERA kerjasama mensupport bagaimana unggulan lokal tadi tidak hanya berhenti sampai ditanam, tapi bagaimana juga diteliti tingkat produktivitasnya, kandungannya, perawatannya, nah bahkan mungkin nanti sampai bagaimana proses pasca panennya, pemasarannya juga. Nah sehingga nanti rekan-rekan yang dari kelompok-kelompok tani hutan yang ada di BPDAS itu tidak ragu-ragu melakukan penghijauan kembali terhadap hutannya. Seperti itu. Sekarang kan memang udah sangat banyak yang gundul ya. Iya. Karena prihatin juga, mereka juga mungkin tidak tahu harus bagaimana. Saya sepakat Mas Agung tadi bilang, kalau namanya hutan itu tanamannya pasti tanaman keras dan besar. Betul. Ya kan? Dan itu tahunan gitu kan. Ketika itu sudah ditebang, maka memerlukan tahunan juga untuk mengembalikan itu. Nah, dengan model seperti ini mungkin lebih cepat ya. Iya, jadi dengan model seperti ini kita lakukan penghijauan dan segera merasakan hasilnya. Gitu. Orang kan juga sekarang udah mulai cepet-cepet, gimana hasilnya cepet gitu ya. Iya, betul. Ini dibicarakan sama BPDAS itu sampai segitu. Iya. Jadi ini memang nanti kita kerjasama jangka panjang. Nah, salah satunya kita sudah ada di Desa Girimulyo untuk pendampingan bersama di desa binaan kita. Nah, memang di situ itu fokusnya di alpukat itu tadi. Pengembangan alpukat Siger ya. Alpukat Siger.
Nah, itu sudah berjalan Om kurang lebih dari tahun 2020. Nah, alhamdulillah ini sekarang kalau buahnya saja belum panen, tapi dari bibit, penjualan bibitnya saja masyarakat sudah merasakan dampak ekonominya. Oke, jadi penjual bibit saja. Penjual bibit sekarang, belum nanti tambah kalau di agroforestry ini di Tumpang Sari dengan tanaman-tanaman hortikultura. Luar biasa. Jadi memang itu harus terus di difasilitasi ya. Betul. Apalagi kalau Intera kan lahannya sangat besar, sangat banyak, sangat luas ya. Tadi kalau proyeksinya adalah 10 hektar, ini baru dipakai 1 hektar sudah sebegini menghebohkan. Ya bagaimana kalau nanti 10 hektar? Artinya harus dibagi-bagi Mas. Tadi saya kembalikan dari depan tadi ada padi gogo, siger. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau padi gogo ini juga nanti akan dikembangkan di sela-sela tanaman kayu itu, Om. Oh, jadi sama dengan Tumpang Sari juga? Sama dengan Tumpang Sari polanya. Jadi ada nanti, jadi kita coba itu dikaji bagaimana nanti menurut musimnya atau menurut kondisi lahannya. Jadi kombinasi tanaman yang terbaik dan musimnya itu mana yang paling menghasilkan, mana yang paling cocok. Nah, itu kita uji cobakan di sini. Sehingga nanti kita bisa ketemu pola-pola Tumpang Sari di agroforestry itu yang memang benar-benar bisa memberikan hasil yang baik. Ya, manfaat lah ya yang jelas ini ya. Betul. Tapi memang benar ya, antara Tumpang Sarinya kan ada padi dan ada hortikultura yang ini. Ya. Nah, nanti memang tidak mungkin ya ini didampingkan dengan padi seperti itu, mungkin atau tidak kira-kira? Kayaknya nggak lucu juga ya. Ini nanti, ini kan lab alam Om. Nah, nanti itu akan kita uji coba. Apakah nanti bisa Tumpang Sarinya itu berbagai macam juga, ataupun nanti harus jenis dulu. Nah, nanti itu kita teliti Om. Nah, karena kan biasanya nanti kan perlakuannya dan masa panennya berbeda-beda. Ya. Nah, itulah nanti yang akan dicoba di sini bagaimana yang paling efektif, efisien. Jadi bisa tadi mudah, murah dan menghasilkan. Nah, saya sedikit bergeser nih ke kates pepaya California. Kalau kita orang Lampung yang mau ke Bengkulu atau pasti melewati Semaka ya. Di Semaka itu kan tanaman ini sangat banyak. Nah, tentu kalau kabar-kabarnya ini untuk keperluan pabrik saus ya dan segala macam, atau ada namanya kolang minuman itu loh. Yang kalau puasa itu dibikin bunder itu pakai itu. Koktail. Tetapi kalau ini sudah banjir, itu harganya jatuh sekali gitu loh. Sampai satu plastik kresek yang bersih 15 atau 20 itu harganya cuma 10.000 atau 5.000. Kan itu nggak sebanding dengan bagaimana usaha kita menanam. Nah, kalau secara teknologi ini bisa disiasatin seperti apa untuk mengatur itu? Jadi kebetulan ini dari ide Pak Rektor juga, ini dari ITERA sedang coba untuk membuat alat, yang mana alatnya nanti membuat semacam dehidrator Om. Nah, sehingga tanaman ini bisa dikeringkan tanpa mengurangi nilai gizinya, sehingga nanti lebih awet. Nah, bisa dikemas untuk makan ringan. Nah, ataupun nanti bisa dikirim ekspor. Nah, ini lebih memiliki masa awetnya lebih lama. Tapi nggak usah pakai bahan pengawet ya? Tidak alami. Nah, ini sedang diuji cobakan alat pengeringnya itu. Nah, sehingga nanti kalau ini sudah berhasil, ini menjadi salah satu alternatif juga ketika buah itu lagi panen raya, itu tidak perlu takut karena kita bisa olah. Sehingga secara harga juga masih menguntungkan. Ya, artinya kita banyak contoh di daerah-daerah di Indonesia ini buah yang terlalu melimpah tapi akhirnya menjadi sampah juga. Iya, betul. Ya kan, sekarang misalnya kates, kemudian jeruk ya. Jeruk sampai kabarnya waktu jeruk Medan sampai dibuang-buang ya. Dibuang-buang, jeruk BW sampai dibuang-buang. Nah, ini kan secara teknologi bisa diupayakan. Bisa diupayakan supaya lebih bermanfaat gitu ya. Seperti itu salah satunya ya. Salah satunya tadi. Nah, kemudian juga untuk buah-buah yang mungkin kualitasnya kurang baik atau mungkin ada yang sudah terserang hama. Nah, ini kita akan gunakan sebagai pupuk organik. Jadi semua bisa dimanfaatkan.
Jadi balik kepada tanaman lagi. Kembali pada tanaman lagi. Jadi kita olah untuk pupuk organik, mungkin nanti ada yang padatan dan juga cair. Nah, itu kembali lagi ke lahan. Oh, ya luar biasa ya. Ini jadi sama sekali tidak membuang produk ya. Betul. Apapun bisa dipergunakan, artinya yang tidak bisa dimakan bisa jadi pupuk, bisa jadi turunan makanan lain gitu ya kan, seperti itu. Oke, kita akan masih ada waktu. Masih ada waktu lagi. Jadi kalau sekarang kita membicarakan, jadi BPDAS sangat concern dengan pengembangan ini ya. Kan kita tahunya BPDAS itu biasanya, nggak tahu saya apa singkatannya, daerah aliran sungai atau apa? Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Nah, artinya kan kita yang tergambar oleh kita ini aliran sungai nih, pinggir-pinggir sungai, sementara kita kan tidak di aliran sungai. Ya, jadi untuk DAS itu sendiri sebenarnya maknanya luas, Om. DAS, daerah aliran sungai itu. Jadi semua wilayah permukaan bumi di di daratan itu semua terbagi dalam DAS. Jadi DAS kalau sungai itu hanya bagian dari daerah aliran sungai. Nah, jadi satu sistem sungai mulai dari hulu ke hilir itu merupakan satu DAS. Termasuk nanti hamparan daratan yang ada di sekitarnya. Dia memiliki satu ekosistem yang sama, daerah sungai satu sungai utama yang sama, itu merupakan satu DAS. Oh iya. Seperti kalau kan ada ini Mas, ada jarak misalnya dari sungai itu berapa kilo di situ? Sempadan sungai di pinggirannya. Gitu ya. Ada yang ini ya, ada yang dikategorikan itu apa tidak? Bukan. Jadi kalau sempadan sungai itu kan biasanya merupakan area untuk ketika sungai itu meluap, itu dataran banjirnya, Om. Nah, itu sempadan. Nah, tapi kalau daerah aliran sungai itu lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Nah, kalau kita berbicara batas kawasan, biasanya kalau dulu orang zaman dulu, kampung-kampung tua itu batasnya sungai. Nah, itu sudah mengikuti batasan alami di alam. Nah, salah satu batasan alami alam itu dari daerah aliran sungai, yang mana batasannya itu biasanya dibatasi oleh punggungan-punggungan bukit atau pegunungan. Nah, itu merupakan satu kawasan DAS. Oh ya, baru paham saya sekarang. Nah, kalau sekarang kan batas daerah itu sudah batas administrasi, lebih kepada politik. Batas politik. Nah, kalau dulu batas alam itu yang karena zaman dulu ilmunya juga belum secanggih ini, masih tradisional ya. Artinya mana yang alam bisa membatasi secara jelas gitu. Jadi itu sudah menjadi konsensus bersama ya. Nah, satu lagi nih yang untuk BPDAS, kalau tanaman yang mereka suplaikan atau kerjasamakan dengan kita ini, tanaman apa yang paling tanaman kerasnya saja atau memang memelihara semua struktur tanah di kawasan DAS? Kalau di sini yang dikerjasamakan memang masih tanaman-tanaman kayunya, buahnya, Om, terutama. Nah, untuk hortikulturanya ini memang dari ITERA. Untuk buah semangka atau tumpang sari nanti dari ITERA. Nah, itu yang memang dari BPDAS yang disupport ke kita berupa bibit-bibit tanaman kayu yang berbuah tadi itu. Ada yang menarik sebetulnya yang ingin kita bahas nanti kan, ada hutan kemasyarakatan ya. Dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai agroforestry yang seperti ini. Sekarang namanya perhutanan sosial. Oh gitu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Ini luar biasa karena paling tidak ini bisa berjalan di sana dan itu juga tetap sebagai penanggulangan banjir ya. Erosi. Dan juga tadi itu untuk ketahanan pangan. Betul, ketahanan pangan ya. Kita akan jeda sejenak, ini sama satu sesi lagi yang makin kesini makin mengarah pada ekonomi ya. Sekarang kita harus nilai ekonomi yang kita akan kemukakan ke Anda semua. Dan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah satu pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mitra TV.
Baik, kita kembali lagi di Lampung Bicara atau kita bicara di Mitra TV. Saya masih dengan Mas Agung Mahadi di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Ya. Dan saya berada di kebun agroforestry ya, yang ini sedang melakukan banyak kegiatan. Nah, Mas, ini kan sudah semingguan ya? Iya, setelah lebih seminggu. 1 minggu ini mencoba dengan pemasaran, artinya makan di sini bebas. Bayar? Kita registrasi cuma 5.000. 5.000. Untuk nanti yang keluarga, anak-anak gratis. Oh, yang dewasa? Yang dewasa saja. Yang dewasa saja, satu orang 5.000. Satu orang 5.000, bisa nyicip sepuasnya gratis. Sepuasnya, pokoknya nggak usah dibawa pulang. Boleh makan di kebun, boleh makan di sini. Iya. Atau ini ada pondok-pondok ya, yang bisa untuk makan gratis di situ. Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin bisa ke sini, bisa ke kebun ITERA, yaitu masuk dari jalan utama, kemudian ada sebelah ke kiri, kemudian terus ikutin aja jalan itu, ada tanda-tandanya, nanti langsung lurus lagi, nanti sampai sudah di sini. Iya, atau nanti kalau bisa dicari di Google Map, kawasan wisata agroforestry. Oh, ada ya? Ada. Sudah ada Google Map-nya, luar biasa, sudah mudah sekali. Jadi teknisnya sangat mudah kalau ingin menikmati semangka sepuas-puasnya. Artinya bapak ibunya bayar 5.000, anaknya misalnya ada 3-4 ya bebas saja. Bebas. Jadi kesini makan semangka. Kalau pulang nanti boleh bawa semangka, ditimbang 1 kilo berapa? Kalau ini ada yang promo, kita 4.000. 4.000 1 kilo. Iya, yang lagi promo. Yang lagi promo ya, ini ya. Sampai mudah-mudahan bisa diperpanjang. Iya. Kemungkinan kan ini rame terus sekarang. Iya, ini kemungkinan juga di extend Om kita sampai weekend ini. Oke. Karena masih banyak yang minta tunggu, jangan ditutup dulu. Iya, pasti. Ini daerah Lampung ini orangnya selalu penasaran. Jadi selalu punya keinginan ya mencoba hal yang baru, dan itu sangat cepat memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya. Nah, secara total ya Mas ya, Kumbang ini. Secara total dari awal sampai sekarang sudah berapa menghasilkan tamu lah kira-kira? Kan bisa dihitung kalau tamu. Kalau tamu ini kita sudah 1.000 lebih Om. Lebih dari 1.000 sudah 1.000 lebih. Nah, ini mungkin kalau kita estimasi target kita bisa sampai 2.000. 2.000 ya, sampai kalau di actionnya cuma sampai minggu depan. Iya, weekend ini. Ya. Artinya masih ada yang belum ke sini, penasaran. Saya ingin tahu juga yang berkunjung ke sini ini dari luar kota ada nggak? Ada, karena kebetulan kita kan dekat dengan pintu akses tol. Oh iya. Jadi kemarin ada yang keluarga dari Palembang mau pulang mampir dulu sini. Oh iya. Jadi pengunjung yang umum juga banyak sekali. Banyak ya. Masyarakat Lampung sendiri sangat banyak, dari Pesawaran juga ada kemarin main ke sini. Jadi banyak sekali. Ya. Artinya ke depan ada semacam keyakinan bahwa ini dipertahankan bisa memberikan satu alternatif untuk destinasi wisata agroforestry. Nah, seperti apa perencanaan ke depan ini? Jadi ini nanti kita akan buka batch kedua, yang mana nanti di batch kedua ini kita buka lagi untuk anak-anak muda yang mau berkegiatan di bidang agroforestry. Baik itu nanti ada yang meneliti tanamannya, yang mau di bagian eventnya, ataupun nanti di bagian digital marketing. Nah, itu kita buka lagi untuk batch kedua. Nah, insya Allah sih nanti tahapan-tahapannya ini mungkin per 3 bulan kita akan adakan lagi dengan tema-tema atau konsep-konsep nanti yang beda lagi. Tergantung nanti ide-idenya rekan-rekan anak muda ini bagaimana. Artinya kan secara periodik kita juga melihat bagaimana situasi panen ya. Supaya kesini juga panennya masih luar biasa banyak. Nah, saya tadi belum mengulik sedikit rasa dari 3 varietas yang ada di sini itu yang paling jadi unggulan apa? Kalau di sini ini rata-rata ini punya preferensi ini masing-masing Om. Jadi kalau yang sukanya
kan semangka biasanya ada bijinya tuh. Nah, ini non biji ya? Iya, yang ini non biji. Nah, cuman memang kalau yang mau yang tidak masalah dengan biji dan mungkin rasanya mungkin lebih seger ya. Ini ada yang ini inul. Ya, tapi kalau yang non biji sebenarnya tidak kalah juga rasanya. Ya. Seperti itu, Om. Ini kan menjelang bulan puasa. Iya. Tentu ada semacam kebiasaan orang itu ngabuburit. Iya. Ngabuburit itu perlu tempat yang bisa memberikan mereka suasana yang enak, kemudian pulang bisa bawa bukaan gitu kan. Ada ini kan masih 2 bulan lagi berarti ya? Iya. Ada rencana nggak untuk itu membuka itu? Ya, kita ada rencana untuk itu, Om, karena kebetulan juga ini di kawasan agroforestry ya, dengan support Pak Rektor, kita sedang mempersiapkan untuk shelternya, campnya. Nanti di sana ada musola, ada toilet, kemudian ada ruang terbukanya juga. Mungkin daerahnya di mana? Di daerah di dekat Embung. Di dekat Embung Embungnya sebelah sana, Om. Oh, sebelah sana. Jadi nanti kalau mau ngabuburit ini kan view-nya harus bagus ya. Betul, ya. Jadi ada embung, nanti bisa nongkrong-nongkrong di embung sambil diskusi. Juga nanti kalau maghrib datang nggak perlu takut, kita punya musola dan fasilitas tadi toilet. Nah, jadi sangat mungkin bahkan untuk acara buka bersama. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Ada satu tempat yang mungkin kita harus agendain, kita bisa kapan-kapan di hari puasa keberapa kesini gitu ya. Jadinya untuk rombongan besar bisa ya? Insya Allah bisa. Karena kita punya lahan cukup luas ini, jalannya lebar, jadi parkiran juga bisa. Iya. Kemudian di sini kan terkoneksi dengan kebun raya. Sebetulnya ya, dari kebun raya itu juga tempat wisata sebetulnya untuk jalan kaki, untuk kita bercengkerama di sana. Mungkin secara konektivitas jalannya sudah bagus belum kira-kira? Untuk jalannya ini sangat dekat dari kebun raya. Jadi rata-rata juga pengunjung di sini biasanya habis jogging. Pagi-pagi ya. Di kebun raya itu langsung ke sini mampir beli semangka. Makan semangka. Iya. Nah, jadi atau sebaliknya, justru habis beli semangka di sini biasanya minta dipotong-potong, karena kita juga selain ada fasilitas untuk potong-potong dan juga dipakai plastik wrap gratis. Nah, ini bisa dibawa ke kebun raya sambil nongkrong-nongkrong di sana sambil makan. Bisa dua arah ya. Dua arah. Bisa dari sana dulu baru ke sini, atau dari sini ke sana. Iya. Yang menarik adalah ketika kita masukin bulan puasa tadi. Karena sekarang kejenuhan orang ngabuburit di kota sudah sangat jenuh ya orangnya. Barangkali Anda juga yang mau ngaji sore-sore ya dengan kelompok ngaji gitu, ngaji di embung gitu, atau nanti ada fasilitasnya. Dan ini sangat bagus ya untuk bisa memberikan suasana lain dari memaknai bulan Ramadan gitu ya. Betul. Dan tentu tidak setiap buka langsung makan besar kan? Betul. Bisa makan buah dulu kan, buah dulu, bisa ngopi dulu kemudian sholat dulu baru pulang makan besar. Mungkin ini jadi alternatif yang besar. Ya, karena kemarin juga itu rombongan dari SDIT, selain dia wisata sini, jadi sempat ada pengajian juga, Om. Oh gitu. Ada. Jadi bersama ustadznya di sini pengajian. Kebetulan kita punya lokasi yang di bawah pohon. Iya. Jadi lesehan di rindang gitu. Nah, jadi melakukan kajian di sini juga. Oh ya, jadi memang menjadi multi event juga di sini. Iya, betul. Ya, pemirsa, kita melihat satu kesempatan besar di tempat ini yang dikembangkan Mas Agung dan kawan-kawan ini bisa multiguna ya. Artinya secara jarak juga dekat, ini di Bandar Lampung. Kemudian polusi nol. Polusi nol, yakin ini semuanya angin-angin dari pohon. Tidak ada knalpot di sini. Mobil berhenti di sana kan gitu ya. Jadi artinya sehat sekali, dan rencanakan bahwa Anda musim puasa atau bisa berbuka puasa di embung sebelah sana ya. Embungnya ada berapa di sini sebetulnya? Oh, di sini banyak, Om. Banyak. Jadi yang paling dekat di sini ada 2. Iya. Yang di sebelah sana itu embung apa? Yang sebelum kita lewatin. Embung D. Kemudian di belakang ini ada embung E. Embung E. Yang di situ embung F. Jadi yang paling dekat E dan F. Oh, iya. Kalau di sana udah masih di luar ya, karena dilewati saja ya. Iya. Nah, nanti EF ini akan didaya gunakan untuk bisa
dipergunakan juga oleh masyarakat. Jadi kalau yang di Embung E ini memang sekarang masih fokus untuk diambil sumber daya air untuk pengairan. Nah kalau di Embung F itu tadi yang untuk kita buka sebagai tempat nongkrong diskusi nantinya. Di sana selain Embung nanti akan dibangun musola dan lain-lain, apalagi? Iya, ada fasilitas musola, toiletnya juga ada. Nah kemudian juga nanti ada untuk ruang terbuka diskusinya, seperti itu. Jadi artinya di hari-hari libur misalnya hari pekan-pekan biasa bisa dipakai juga ke sana. Insya Allah bisa. Iya. Yang jelas untuk menjaga kebersihan. Nah kalau misalnya ada tempat yang khusus itu di sini diambil sewa atau gimana? Kalau di sini kita cuman registrasi masuk itu aja. Dan sebenarnya registrasi itu juga ini bonusnya makan semangka itu. Jadi sebenarnya cuma beli semangka. Iya, cuma beli semuanya semangka. Gratis. Iya. Karena kita punya ini untuk cicipnya semua gratis. Gitu. Nah sekarang saya melihat pengembangan ini, apalagi saya tadi lebih mengarahkan ke ini bulan puasa ya, karena ini nanti pasti kalau banyak orang yang tahu itu alternatifnya ini akan jadi sangat ramai. Iya, insya Allah. Gitu, karena orang akan punya perencanaan lain. Sekarang ini kalau buka puasa di restoran udah nggak nikmat, ya kan? Sudah rebutan, nggak bisa sholat maghrib kan, begitu ya. Nah jadi kan mungkin punya keinginan coba sekali dalam sebulan kita bisa di tempat ITERA di Embung ini. Saya baru tahu karena ini ada fasilitas yang bagus. Orang kan nggak tahu nih mau kemana nih gitu. Nah siapa tahu kalau ada di sebuah komunitas itu sekalian membuat acara. Di sana ada listrik. Ada listrik. Sudah ada. Ada yang biasanya komunitas itu kalau ke suatu tempat dan acara biasanya kan pakai sound system. Kemudian biasanya pakai organ gitu ya, ada itu. Nah, kalau berhubungan dengan listrik gimana? Sudah ada, kita fasilitas sudah ada. Tapi nyewanya seperti apa? Kalau sementara ini tidak ada belum sewa, ya? Belum ada rencana untuk itu ya? Belum ada. Kemungkinan nanti kalau mungkin udah rame-rame baru ya. Nanti mungkin kurang tahu. Ya, itu pengelolanya sendiri. Ya, tapi kalau yang mana Om? Ya pengelolanya nanti masih sama di sini. Masih sini. Ya sebenarnya itu difungsikan untuk anak-anak muda nanti yang berkegiatan di Agropreneur Camp. Nah itu tempat ruang diskusi, ruang temu. Ya tapi juga untuk pengunjung juga bisa memanfaatkan ruang tersebut. Nah karena kita memang harapannya kenapa kita tarik pengunjung ke sini itu tadi ya sekaligus tadi membuka alternatif wisata di Bandar Lampung sekitarnya. Juga tadi untuk memasyarakatkan pola agroforestry. Ya, kan ini termasuk baru ya pengembangan seperti ini ya Ya. Agroforestry saya baru dengar nih. Ya kalau biasanya kan tumpang sari itu sesama tanaman hortikultura. Nah kalau ini dengan tanaman keras, tanaman tahunan kayu. Ya, jadi itu satu mungkin terobosan yang mungkin yang lain nanti bisa menirunya. Betul. Nah satu lagi nih terakhir Mas. Barangkali apa yang ingin dihimbau kepada masyarakat, terutama ini anak-anak SMA nih. Pasti juga ITERA juga ingin promosi kepada calon-calon mahasiswa ya, untuk bagaimana mengenal ITERA lebih dekat, bagaimana memberikan karena Pak Rektor juga banyak sekali memberikan masukan-masukan untuk pengembangan kan. Otomatis kan ini bisa untuk belajar anak-anak muda ya, untuk bisa memberikan pengetahuan di luar sekolahnya dari anak-anak muda. Seperti apa untuk bisa menjaring juga anak-anak? Iya, jadi kalau ITERA ini memang dia bersifat memberikan ruang untuk anak-anak yang kuliah di sini itu mengembangkan minat bakatnya, soft skillnya selain akademiknya. Nah ini makanya salah satunya untuk dari Pak Rektor supportnya dibuatlah Agroforestry ini dengan program untuk anak mudanya namanya Agropreneur Camp. Nah sehingga nanti kalau yang memang punya keinginan, punya kreativitas, juga punya hobi mungkin yang sama, nah ini pasti akan harus kuliah di ITERA. Gitu. Karena diberikan ruang seluas-luasnya untuk itu ya. Jadi untuk pengembangan keinginan untuk maju itu tetap dikasih fasilitas yang seperti ini. Betul Om.
Mas Agung, waktunya juga yang harus memisahkan kita, banyak sekali yang mungkin belum kita ulik ya, termasuk secara teknis dan lain. Nanti dengan teman-teman yang lain, nanti lain waktu kita jadwalin lagi. Siap, kita nongkrong lagi di sini. Baik, Terima kasih lo udah menyempatkan waktu. Ini di sela-sela yang ramai sekali ya teman-teman ini di apa namanya Agroforestry ITERA. Ini agak masih harus dibiasakan ini ngomongnya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya apa yang saya bicarakan dengan Mas Agung dan penjelasan-penjelasan yang secara lugas dan tegas, jelas. Mungkin bisa untuk usaha juga ternyata bisa. Silahkan hubungin Mas Agung nanti untuk lebih detailnya ya. Ini sebagai pemberitahuan saja agar kita semua bisa lebih kreatif. Dan tentu kita juga berterima kasih tentunya kepada ITERA yang membuka apa namanya suasana hebat seperti ini untuk anak-anak muda dan masyarakat Lampung. Terima kasih, saya dan Peci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.